Di sebuah dusun tua di lereng perbukitan Jawa Tengah, masyarakat hidup dengan tenang. Meski selalu ada pantangan yang tak tertulis, jangan pernah membiarkan anak-anak keluar saat senja. Orang-orang bilang, suara tangisan atau tawa anak kecil saat maghrib adalah tanda kehadiran dia. Tak ada yang berani menyebut namanya. Hanya satu istilah bergetar dari bibir ke bibir, Wewe Gombel. Namun kisah tentang siapa sebenarnya Wewe Gombel, mengapa ia muncul, dan bagaimana awal mula dendamnya, perlahan terkubur waktu. Hingga suatu malam, seorang peneliti muda bernama Raka menemukan buku tua berdebu di perpustakaan lama Yogyakarta. Judulnya, Kutukan Gombel, Sejarah yang Dihapus. Raka tertarik. Semakin ia membaca, semakin ia tersedot ke dalam kisah pilu seorang perempuan yang dikhianati oleh cinta, masyarakat, dan takdir. Buku itu bukan hanya catatan sejarah, tapi sebuah peringatan bahwa dendam yang lahir dari penderitaan seorang ibu tak akan pernah mati begitu saja. Apa yang membuat seorang wanita berubah menjadi makhluk penculik anak? Apa dosa masyarakat masa lalu yang kini dibayar anak-anak tak bersalah? Raka memutuskan mencari jawabannya langsung ke Dusun Gombel, tempat asal semua teror bermula. Namun, tidak semua cerita masa lalu ingin digali kembali. Beberapa di antaranya lebih baik dibiarkan tetap terkubur. Namanya Lastri. Ia dikenal sebagai istri setia seorang petani kaya bernama Surya di desa Gombel pada masa kolonial Belanda. Lastri cantik, sabar, dan rajin. Namun, satu hal membuatnya dikucilkan. Ia tak kunjung hamil, meski telah bertahan-tahan menikah. Di desa itu, perempuan dianggap bernilai jika bisa memberi keturunan. Lastri sering jadi bahan bisik-bisik ibu-ibu saat menimba air di sumur atau berbelanja di pasar. Mandul pasti kena kutukan. Begitu mereka bergumam dengan lirih namun tajam. Surya, yang awalnya mencintai Lastri, perlahan berubah. Ia mulai jarang pulang, memilih tidur di lumbung, dan menatap istrinya dengan dingin. Hingga suatu malam, Lastri memergoki Surya dengan seorang perempuan muda dari desa sebelah Dewi. Gadis yang dikenal suka menggoda lelaki beristri. Air mata Lastri tak terbendung, tapi bukan amarah yang pertama kali muncul, melainkan rasa hancur. Ditikam oleh laki-laki yang ia cintai, dan dunia yang tak memberinya ruang untuk sekadar menjadi manusia biasa. Desa Gombel pun semakin kejam padanya. Ada yang menuduhnya penyebab hasil panen gagal, ada yang melempar rumahnya dengan batu saat malam. Lastri hanya bisa berdoa dan berharap, andai ia bisa punya anak, mungkin semua ini tak akan terjadi. Namun, takdir punya rencana lain. Ketika rasa putus asa berubah menjadi luka yang tak tersembuhkan, api dendam mulai tumbuh diam-diam di dalam dada Lastri. Dan di malam sunyi itu, sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Hujan deras mengguyur desa Gombel malam itu. Petir menyambar pohon-pohon tua, seolah langit pun sedang murka. Di tengah gemuruh alam, suara teriakan massa terdengar dari kejauhan, mendekat ke rumah Lastri. Obor-obor menyala, menerangi wajah-wajah penuh kebencian. Lastri harus diusir. Dia pembawa sial, perempuan terkutuk, teriak seorang tetua desa, Pak Wiryo, sambil menuding ke arah rumah Lastri. Lastri hanya berdiri di ambang pintu, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, matanya kosong, seolah sudah tak peduli dengan apapun. Surya berdiri di samping Dewi, sama sekali tak membela, malah ikut menyuruhnya pergi. Dengan hanya membawa selendang dan pakaian yang melekat di tubuh, Lastri digiring keluar desa. Tak ada tempat bernaung, tak ada keluarga yang menerima. Hujan membasahi setiap langkahnya menuju hutan di tepi bukit, tempat yang selama ini dianggap angker,
dan tak boleh dimasuki. Beberapa warga sempat berbisik, kalau dia masuk ke hutan itu, takkan kembali sebagai manusia. Namun Lastri tak peduli. Dunia telah membuangnya, maka ia pun memilih pergi ke tempat di mana manusia bukan lagi segalanya. Di balik rimbunnya hutan, ia menemukan sebuah gua kecil. Sunyi, gelap, tapi justru disitulah ia merasa diterima. Malam itu, jeritan hati Lastri menggema di antara pohon-pohon tua, bersatu dengan suara hujan dan petir. Dan entah bagaimana, saat itu juga, udara di hutan berubah lebih dingin, lebih mencekam. Dendam telah menemukan tempatnya untuk tumbuh. Beberapa minggu setelah Lastri menghilang, warga desa Gombel mulai mengalami kejadian aneh. Malam-malam sering terdengar suara tangis bayi dari arah hutan, padahal tak ada keluarga yang kehilangan anak. Warga mulai gelisah, terutama para ibu muda. Anak-anak mereka sering menangis tanpa sebab saat senja tiba, menunjuk ke arah jendela dengan wajah ketakutan. Suatu pagi, seorang pencari kayu bernama Darmo menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pinggir hutan, tergeletak seorang bayi laki-laki mungil, terbungkus kain lusuh namun bersih. Darmo dengan hati-hati membawanya ke balai desa. Aneh, tidak ada yang kehilangan anak, gumam Pak Wiryo setelah mengumumkan temuannya ke warga. Bayi itu tampak sehat, namun matanya tajam, menatap sekeliling seperti memahami sesuatu yang tak biasa. Beberapa orang menolak merawatnya, takut ini pertanda buruk. Tapi ada satu keluarga miskin yang akhirnya menerima bayi itu, menganggapnya sebagai rezeki dari Tuhan. Sejak itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Anak-anak kecil menghilang saat bermain terlalu jauh. Mereka ditemukan beberapa jam kemudian dalam kondisi linglung, menggigil, dan hanya berkata satu hal. Perempuan rambut panjang, dia memelukku dan bernyanyi. Desa mulai dihantui rasa takut. Senja bukan lagi waktu bersantai, tapi waktu untuk mengunci pintu dan menarik tirai rapat. Karena semua tahu Lastri belum pergi, dan kini ia mulai menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Kabut tipis mulai sering turun di desa Gombel, bahkan saat musim kemarau. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya, tapi setiap kali kabut muncul, suara itu terdengar lirih, sendu, seperti nyanyian pengantar tidur. Sayangku, jangan menangis, ibu. Di sini, nyanyian itu datang dari arah hutan. Beberapa warga yang nekat mencoba menelusurinya, mengaku melihat siluet seorang perempuan berambut panjang berdiri di balik pohon, menggendong sesuatu dalam pelukannya. Tak butuh waktu lama sampai kabar itu menyebar. Para orang tua mulai melarang anak-anak bermain di luar rumah. Bahkan ada yang memagari halaman rumah dengan sesajen dan mantra-mantra kuno. Namun, rasa takut tak pernah benar-benar hilang. Satu malam, seorang bocah bernama Dira hilang setelah bermain di halaman saat kabut turun. Orang tuanya panik, seluruh desa mencarinya. Mereka menemukan jejak kaki kecil menuju hutan. Namun jejak itu berhenti di dekat batu besar yang dikenal sebagai Batu Lastri. Di sana, hanya ada boneka kain tua, basah oleh embun dan kabut. Beberapa orang bersumpah melihat sosok perempuan mengintip dari balik pepohonan. Tatapannya tajam, senyumnya menyayat hati. Ia tidak menyerang, ia hanya memperhatikan, menunggu. Warga mulai menyadari, yang Lastri ambil bukan sekadar anak-anak. Ia sedang menagih sesuatu yang lebih dalam, rasa kehilangan yang pernah diberikan padanya. Dan dendamnya baru saja dimulai. Sejak hilangnya Dira, ketegangan menyelimuti desa. Anak-anak semakin sering mengalami mimpi buruk. Mereka bicara dalam tidur, menyebut-nyebut Ibu Lastri sambil memeluk boneka tua yang entah dari mana asalnya.
Suatu malam, keluarga Pak Darmin mendengar suara tawa anak kecil dari loteng rumah mereka. Padahal anak-anak mereka sedang tidur di kamar. Saat diperiksa, di loteng hanya ada sebuah boneka lusuh dengan mata kaca retak mirip dengan yang ditemukan dekat batu lastri. Pak Darmin membuangnya ke sungai keesokan harinya. Tapi malam berikutnya, boneka itu kembali tergeletak di depan pintu rumahnya. Kejadian serupa menimpa banyak rumah. Boneka-boneka misterius bermunculan, selalu diiringi suara tawa kecil atau nyanyian lirih yang menggema dari kejauhan. Semakin mereka mencoba menyingkirkannya, semakin sering gangguan terjadi. Anak-anak mulai bicara pada udara kosong, seolah ada sosok tak kasat mata yang menemani mereka. Salah satu dukun tua di desa, Mbah Surti, dipanggil untuk membaca pertanda. Ia memejamkan mata dan meraba boneka yang dibawa warga. Dengan suara parau, ia berkata, "Ini bukan mainan biasa, ini wadah. Jiwa yang kesepian menumpang di sini. Dia mencari pengganti. Anak-anak yang tak pernah dimilikinya." Warga gemetar mendengar itu. Lastri kini dikenal sebagai Wewe Gombel, tidak hanya menculik. Ia memberi kasih sayang yang dulu tak pernah bisa ia berikan, tapi dengan cara yang menakutkan, merampas, dan tak bisa dibantah. Dan malam demi malam, tawa itu semakin sering terdengar. Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Di sebuah rumah tua dekat pinggir desa, keluarga Pak Bowo mengalami malam paling menegangkan dalam hidup mereka. Putra bungsu mereka, Adit, berteriak ketakutan dari dalam kamar, menunjuk ke pojok ruangan sambil menangis histeris. Ada yang berdiri di sana, matanya merah. Dia bilang, "Mau ajak aku main." Pak Bowo menerobos masuk dan mendapati Adit gemetar, bersembunyi di balik selimut. Ia memeriksa ruangan, tak menemukan apa-apa. Tapi saat lampu padam tiba-tiba dan hawa dingin menyergap, ia melihatnya sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang menjuntai, berdiri di lorong luar kamar. Matanya merah menyala, dan senyum lebarnya seperti terukir paksa di wajah pucatnya. Seketika, Pak Bowo menarik Adit dan berteriak memanggil istrinya. Namun saat mereka mencoba keluar rumah, pintu-pintu terkunci dengan sendirinya. Jendela tak bisa dibuka. Lorong rumah seolah memanjang tak berujung, dipenuhi suara tawa dan langkah kaki kecil yang berlarian. Pagi harinya, keluarga itu ditemukan tetangga dalam kondisi lemas, wajah pucat, dan mata kosong. Adit tak bisa berbicara. Di tangannya tergenggam erat boneka lusuh, sama seperti yang muncul di Roma-Roma sebelumnya. Desa Gombel kini benar-benar dikepung teror. Sosok bermata merah itu tak lagi bersembunyi di balik kabut. Ia menampakkan diri, mengintai dari lorong-lorong, dari balik jendela, dari kegelapan pohon-pohon malam. Dan satu hal pasti, ia belum selesai mengambil anak-anaknya. Raka tiba di desa Gombel saat senja mulai turun. Langit berwarna jingga keemasan. Tapi hawa yang menyambutnya bukan kehangatan melainkan dingin menusuk yang merambat sampai ke tulang. Ia berdiri di gerbang desa yang tampak sepi, seperti tempat yang ditinggalkan waktu. Ia datang bukan tanpa alasan. Buku tua yang ia temukan menyimpan nama dan peta lama yang mengarah ke desa ini. Ia yakin, jika ingin mengungkap kebenaran tentang Wewe Gombel, semuanya bermula di sini. Namun begitu ia masuk desa, tatapan curiga langsung diarahkan padanya. Seorang pria tua dengan tatapan kosong berbisik, "Jangan terlalu lama di sini, Nak, kalau kau ingin tetap waras." Raka menyewa rumah kecil kosong di ujung desa. Rumah bekas keluarga yang pergi entah kemana. Saat malam tiba, ia mulai mendengar suara tangis anak kecil. Tangisan itu lirih, mengambang di udara, diiringi suara nyanyian seperti dalam buku yang ia baca. "Sayang, jangan menangis.
Ibu di sini. Ia tak langsung takut. Ia penasaran. Tapi saat menoleh ke jendela, ia melihat siluet perempuan berdiri di bawah pohon jambu. Rambut panjangnya menutupi wajah. Dalam pelukannya, boneka lusuh. Raka memungutnya, dan saat tangannya menyentuh kain itu, suara lirih menggema di telinganya. Kau mau tahu kenapa aku jadi begini? Malam itu, penyelidikan Raka resmi dimulai, tapi ia belum tahu bahwa bukan hanya ia yang sedang mengamati. Keesokan harinya, Raka menyusuri arah hutan di sisi timur desa, mengikuti peta dari buku tua dan petunjuk samar dalam mimpinya. Ia terus berjalan melewati semak dan pohon-pohon raksasa yang membentuk lorong alami menuju sebuah tempat yang telah lama ditinggalkan gua tua di balik perbukitan. Tempat yang dalam legenda dikenal sebagai peraduan Wewe Gombel. Gua itu tampak seperti mulut raksasa yang menganga. Lumut tumbuh tebal di mulutnya, dan bau lembab menusuk hidung. Meski bulu kuduknya meremang, Raka memberanikan diri masuk. Menyalakan senter kecil, cahaya kuning itu menari-nari di dinding batu yang penuh dengan coretan dan lukisan kuno. Semakin dalam ia melangkah, udara terasa lebih berat. Di bagian paling ujung gua, ia menemukan sebuah ruang sempit. Tempat lilin-lilin tua masih tertancap, meski sudah lama mati. Di tengahnya, ada batu besar datar seperti altar. Dan di atasnya, selendang kuning yang sama seperti yang ia temukan semalam. Tapi ada yang membuatnya terdiam. Dinding gua itu penuh tulisan tangan. Kalimat-kalimat permohonan, ratapan, dan nama-nama anak kecil. Semuanya ditulis dengan arang dan darah kering. Di antara tulisan itu, satu kalimat tertulis besar. Aku tak pernah ingin jadi monster. Raka menelan ludah. Ini bukan sekadar mitos. Ini adalah jejak dendam seorang ibu yang hancur oleh dunia. Dan kini hidup dalam bentuk lain. Saat ia berbalik, terdengar suara nyanyian lembut di belakangnya. Ia menoleh dan sosok itu berdiri di mulut gua. Rambut panjang terurai, mata merah bersinar dalam gelap. Raka tahu ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Raka lari keluar dari gua dengan napas memburu. Bayangan perempuan bermata merah itu terus menghantuinya, seolah menempel di benaknya. Tapi di antara rasa takut, rasa iba mulai tumbuh. Wewe Gombel bukan hanya makhluk gaib haus jiwa ya, adalah jiwa terluka yang tak pernah disembuhkan. Malamnya, Raka mengunjungi rumah Mbah Surti, dukun tua yang masih hidup dan dikenal menyimpan banyak rahasia desa. Dengan suara lemah, Mbah Surti menceritakan kisah yang tak tercatat dalam buku manapun. Anak-anak yang hilang itu tidak mati. Mereka dibawa ke dimensi lain. Tempat yang dibentuk dari kerinduan Lastri akan menjadi ibu. Di sana, waktu tak berjalan seperti di sini. Mereka bermain, tertawa, bahkan merasa bahagia, tapi tak bisa kembali. Raka menggigil. Lalu, apakah mereka bisa diselamatkan? Mbah Surti menggeleng pelan. Hanya jika kau bisa menunjukkan pada Wewe Gombel bahwa ada orang yang benar-benar memahami rasa kehilangan dan mengikhlaskan. Saat ia berjalan pulang, Raka mendengar suara langkah kaki kecil mengikutinya. Di ujung jalan gelap, seorang anak perempuan berdiri sendirian, memeluk boneka lusuh. Matanya kosong. Ibu bilang, "Kamu mau temani kami?" Seketika, bayangan anak-anak bermunculan dari balik pohon. Berdiri dalam diam, semuanya memandang Raka. Mereka bukan hantu biasa. Mereka adalah anak-anak yang dicintai oleh sosok yang seharusnya jadi legenda menyeramkan, namun sesungguhnya hanya seorang ibu yang patah. Dan malam itu, Raka menyadari, untuk menghentikan semua ini, ia harus masuk ke dunia Wewe Gombel sendiri. Raka berdiri di tengah hutan,
pada malam yang paling sunyi. Di tangannya, selendang kuning milik Lastri 11111111 benda yang bisa membuka gerbang. Mbah Surti telah mengajarkan mantra pemanggil, bukan untuk menyegel, tapi untuk masuk dengan sukarela. Dengan berani, Raka membacakan mantra sambil membentangkan selendang di depan batu Lastri. Tanah bergetar pelan, angin menderu dari segala arah. Lalu kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Dari balik kabut itu, muncul cahaya lembut, berkilau seperti permukaan air. Sebuah gerbang terbuka tipis, transparan, seperti tirai. Raka melangkah masuk, dan dunia pun berubah. Ia mendapati dirinya di sebuah tempat yang aneh, tak nyata, seperti mimpi masa kecil. Lapangan bermain mengambang, suara tawa anak-anak mengisi udara, dan langit berwarna keemasan tanpa matahari. Di tengah semuanya, berdiri sosok Lastri Wewe Gombel dengan wajah sendu dan mata merah bersinar lembut. Bukan marah, tapi sedih. "Kau yang pertama datang tanpa rasa takut," katanya lirih. "Kenapa?" Raka menunduk. "Karena aku tahu kau tak ingin menjadi seperti ini. Aku hanya ingin menyampaikan maaf dari mereka yang telah menyakitimu, dari dunia yang melupakanmu." Air mata jatuh dari mata merah itu. Anak-anak berkumpul di sekitar Lastri, tersenyum padanya. Dunia itu mulai goyah, warna-warnanya memudar. "Kau telah membukakan jalan," ucap Lastri pelan. "Tapi setiap luka butuh waktu untuk sembuh." Dan dalam sekejap, dunia itu runtuh perlahan. Raka terjatuh ke gelap, namun sebelum ia sadar, suara nyanyian itu kembali terdengar, lebih lembut dari sebelumnya. Raka terbangun di tengah hutan, tepat di depan batu Lastri. Kabut mulai menipis. Sinar matahari pagi menyusup di antara dedaunan. Tapi suasana masih terasa asing, sepi, namun tidak lagi menakutkan. Di tangannya, selendang kuning itu telah berubah menjadi kain putih bersih, seolah menandakan akhir dari sebuah masa kelam. Ia berjalan perlahan kembali ke desa, dan di sepanjang jalan ia melihat hal yang tak pernah disangka. Wajah-wajah anak yang dahulu hilang mulai kembali. Mereka berjalan berdampingan dengan orang tua mereka. Meski banyak yang tak bisa menjelaskan bagaimana mereka pulang, semuanya mengaku bermimpi tentang seorang perempuan yang melepaskan mereka sambil tersenyum. Desa Gombel pun berubah. Tak ada lagi suara tawa misterius di malam hari. Tak ada nyanyian dari balik kabut. Boneka-boneka lusuh yang dulu menghantui rumah warga menghilang tanpa jejak. Di rumah Mbah Surti, Raka duduk diam. Sang dukun menatapnya lekat, lalu berkata, "Kau tidak mengusirnya, kau mengerti dia." Raka tahu Lastri Wewe Gombel telah menemukan kedamaian, bukan karena dikalahkan, tapi karena akhirnya ada yang mendengarkannya. Dendamnya tak lagi berkuasa, yang tersisa hanyalah jiwa seorang ibu yang akhirnya bisa melepaskan. Namun, sebelum Raka pergi dari desa, ia menoleh ke arah hutan. Di antara bayang pepohonan, samar-samar ia melihat siluet seorang perempuan berambut panjang menggendong bayi. Ia mengangguk perlahan, lalu menghilang dalam cahaya pagi. Kisah Wewe Gombel telah berakhir, tapi namanya akan tetap hidup, bukan sebagai momok menakutkan, tapi sebagai pengingat bahwa rasa sakit yang diabaikan bisa berubah menjadi kutukan. Waktu berlalu. Raka menuliskan semua pengalamannya dalam sebuah buku baru berjudul Gombel, Sejarah yang Tak Pernah Ditulis. Buku itu menggugah banyak pembaca, bukan karena horornya, tapi karena kenyataan di baliknya, bahwa hantu pun bisa lahir dari manusia yang disakiti terlalu dalam. Desa Gombel kini membuka diri untuk pengunjung. Sebuah tugu kecil dibangun di pinggir hutan dengan prasasti sederhana untuk Lastri, perempuan yang pernah dilupakan dunia. Setiap tahun,
Anak-anak meletakkan bunga di sana sebagai bentuk penghormatan karena mereka tahu dahulu ada sosok yang menjaga mereka dengan cara yang salah, tapi dari cinta yang tak terucapkan. Dan di malam-malam tertentu, saat kabut turun perlahan, suara nyanyian lembut masih terdengar samar, bukan lagi menakutkan, tapi menenangkan. Sebuah nyanyian ibu dari balik dunia.